memutuskan pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang dan lainnya. Dan kemudian Pak, Bawaslu kan itu diberi waktu selama 14 hari untuk menangani hal tersebut. Nah, ketika dalam waktu 14 hari tersebut Bawaslu sudah bisa menangani hal tersebut, apakah putusan Bawaslu tersebut bisa dimenangkan Bawaslu, ataukah setelah 14 hari tersebut Bawaslu telah bisa menangani hal tersebut, apakah dilarikan ke MK lagi, Pak? Nah, gitu ya. Ya, terima kasih. Itu masalah kasusnya, case-nya ketika Bawaslu misalkan sudah menyelesaikan masalah sudah 14 hari ya. Benar, Pak. Ketika misalkan 14 hari, Pak. Bawaslu kita bisa melapor ke Bawaslu jika ada pelanggaran terhadap hak administrasi itu selama 14 hari setelah penghitungan suara. Sedangkan kalau kita melapor ke Mahkamah Konstitusi itu jangka waktu selama 30 hari kalau nggak salah ya Pak ya. Setelah hari penghitungan suara. Ya, jadi sebenarnya kita harus bisa membedakan, artinya perhitungan suara atau pengumuman hasil pemilihan umum gitu kan. Kalau selama perhitungan suara berarti masih kewenangannya Bawaslu. Tapi tema pembahasan kita pasca penetapan gitu kan hasil pemilu, coba saya baca ulang ya. Sebentar. Ya, temanya Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu ya. Jadi maksudnya setelah ditetapkan hasil pemilu itu memang Bawaslu sudah tidak berwenang gitu. Yang berwenang ketika ada permohonan dari masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi yang 14 hari itu pada saat perhitungan, masih proses tahapan perhitungan suara oleh KPU gitu. Itu maksudnya ya. Jadi kalau sebelum diumumkan ya sah saja kewenangan Bawaslu untuk hal itu menyelesaikan pekerjaannya, fungsi dan kewajibannya gitu ya. Tapi ketika sudah menjadi sudah diumumkan bahwa hasil pemilihan umum telah usai gitu ya, penetapan hasil pemilu secara nasional sudah diumumkan oleh KPU, maka rasa kewenangan Bawaslu cukup sampai di situ, seperti itu ya. Jadi kalau sudah diumumkan, kita kembalikan kepada lembaga yang berwenang. Gimana moderator? Atau ada mau ditambahkan oleh Bu Robiah? Saya jadi peserta juga Pak siang ini ya. Oh ya. Silakan Bu kalau ya. Dan ini masih perembul Bu ya, masih pengantar. Intinya kita akan bersama-sama untuk mempelajari lebih dalam. Intinya pro dan kontra bagaimana seandainya Bawaslu ini diberikan ruang untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran pemilihan umum gitu ya. Baik sebelum dan sesudah diumumkan hasil pemilihan itu atau sudah ditetapkan oleh KPU bahwa yang memenangkan misalkan peserta pemilu ini adalah si A atau si B gitu ya. Tapi pasca penetapan itu ya kembali ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kemudian tidak ada permohonan yang diajukan oleh MK, saya rasa lewat aja seperti itu. Tapi kalau misalkan kesadaran hukumnya tinggi bahwa persoalan-persoalan pemilihan umum yang dilakukan secara tidak adil dan jujur, kemudian ditemukan beberapa intervensi oleh orang yang berkepentingan, maka itu walaupun sudah diumumkan secara final oleh KPU, berhak juga diajukan ke MK. Dan itu juga ada beberapa hari waktu tenggang yang diberikan oleh MK dalam mengajukan permohonan. Seperti itu.
Bagaimana Bu Rob? Kita lanjutkan atau Ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, kok enggak lanjut ke mosi yang itu Indah, yang Raden Rahmat itu. ya? Presidensial threshold mungkin bisa, Bu. Masih sejalan soalnya. Ya, selesaikan dulu yang ini nih. Ya Indah, Bawaslu. lanjut Indah. Mungkin dari teman-teman sekalian mengenai mosi perdebatan kita yang membahas dengan tema Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi kembali? Jika tidak ada, mungkin kita langsung lanjut pembahasan selanjutnya ya, Bu, Pak, Ya. mengenai yang untuk persiapan di Raden Rahmat dengan mosi penerapan presidensial threshold di Indonesia. Ya. Sebelum ini mau dipaparin sama Bapak dulu atau langsung ada langsung sesi diskusi, Bu? Silakan, mungkin pemaparan dari Bapak dulu lah, biar enak. Karena tidak semuanya paham kan, iya. presidensial threshold-nya apa. Ya, sebenarnya baik Bu. Langsung Silakan aja, Pak, Bu. silakan. Saya enggak ini Pak, saya juga enggak paham juga. Jadi ikut nyimak, ikut belajar juga. Ya, baik Bu. Untuk penerapan presidensial threshold di Indonesia ini sebenarnya lanjutan dari hasil pemilihan umum ya. Kalau dulu sistem pemilihan umum itu, misalkan sistem pemilihan umum yang pertama dilakukan adalah sistem pemilihan anggota DPR, kemudian DPD, DPRD. Kemudian pada pemilihan umum yang 2019 ini itu sudah disatukan ya. Kalau dulu sistemnya seperti ini, intinya berapa kursi yang diperoleh dari hasil pemilihan anggota DPR, DPRD RI, misalkan 30% dia memiliki suara di parlemen ya. Berarti dia punya presiden threshold, dia berhak untuk mengajukan calon tersendiri gitu. Misalkan PDIP memiliki kursi hampir 30% misalkan, berarti dia memenuhi unsur presiden threshold-nya ya. Jadi tidak perlu mencari partai lagi untuk bersama-sama mengusung calon presiden. Karena namanya presidensial threshold ya, artinya persyaratan partai mengajukan calon presiden di situ. Kemudian yang kedua, keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam ratifikasi perjanjian internasional. Sebenarnya keterlibatan, sebelum kita berbicara tentang keterlibatan, terlebih dahulu kita berbicara tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Karena kita termasuk negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mau tidak mau, ketika PBB membuat sebuah kebijakan, misalkan tentang pelaksanaan hak asasi manusia, penegakan hukum hak asasi manusia secara internasional, mau tidak mau, kita sebagai bagian dari anggota PBB harus berupaya meratifikasi perjanjian internasional itu menjadi undang-undang ya. Termasuk misalkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga ada perubahan substansi peraturan perundang-undangan melalui surat edaran. Kalau masalah ini belum saya kaji secara mendalam, Bu. Yang jelas memang banyak kasus yang terjadi ya. Misalkan surat edaran Kementerian Agama terkait misalkan suara pengurangan suara ya oleh beberapa rumah ibadah, termasuk rumah ibadah umat Islam, masjid, musola. Kemarin ada surat edarannya supaya ada waktu-waktu tertentu menghidupkan pengeras suaranya ya. Mungkin misalkan waktu azan, baru boleh menggunakan pengeras suara. Ketika misalkan di luar waktu itu dibatasi, ini sesuai dengan surat edaran yang ada di Kementerian Agama. Sementara misalkan dalam undang-undang
undang-undang kita mulai dari aturan yang paling tinggi, misalkan Undang-Undang Dasar 45, di situ memberikan kewenangan kepada kita sebagai masyarakat sesuai dengan keyakinan kita beragama untuk melaksanakan keyakinan itu ya. Kemudian menurut undang-undang pun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 juga mengatur ya bahwa beragama merupakan hak asasi dasar ya yang harus kita laksanakan dan negara tidak boleh membatasi hal tersebut. Jadi sebenarnya yang ingin dikaji dalam persoalan ini di mana posisi surat edaran dalam peraturan perundang-undangan kita, di mana posisinya? Apakah setara dengan peraturan undang-undang atau di bawah peraturan presiden, atau di mana posisinya sebenarnya surat edaran ini, sehingga ketika tidak diikuti surat edaran ini ada sanksi yang diberikan, yang diterima oleh hasil dari surat edaran ini, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada putusan inkonstitusional ya, bersyarat menciptakan ketidakpastian hukum. Putusan inkonstitusional ini maksudnya putusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian inilah yang seringkali menciptakan ketidakpastian hukum. Kemudian yang poin 5, menghapuskan prenuptial agreement di Indonesia. Nah, dan sini saya juga belum mengkaji lebih dalam dulu. Kemudian pengakuan hak konstitusional masyarakat hukum adat. Sebenarnya berbicara hukum adat, Undang-Undang Dasar kita juga sudah memberikan memberikan wadah untuk itu ya, terutama dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di situ juga diatur, diberikan kewenangan bagi tokoh adat untuk melaksanakan berkontribusi dalam peraturan desa ya. Bagaimana supaya adat ini diberikan keleluasaan ya untuk menciptakan sebuah hukum di situ. Untuk saya rasa cukup untuk pemaparan pendahuluannya, Bu. Silakan Indah. Baik, mengenai mosi perdebatan untuk di Raden Rahmat sudah dijelasin sedikit banyaknya oleh Bapak Burhanuddin. Mungkin dari kawan-kawan semua ada yang ingin bertanya terkait 6 mosi perdebatan kita kali ini. Kita hanya bahas kulit-kulit dasarnya saja dulu ya Pak. Iya ya. Izin moderator. Baik, Dewi Maharani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai mosi perdebatan penerapan presidensial threshold di Indonesia. Kita ketahui bahwasanya di pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu disebutkan bahwasanya pasangan calon diusulkan oleh partai politik harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20%. 20% itu dari kursi DPR, sedangkan 25%-nya itu dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tersebut. Artinya undang-undang ini menyebutkan bahwasanya pasangan yang diusulkan tersebut harus memenuhi ambang batas kursi perolehan dari DPR itu setidaknya 20% atau 25% dari suara sah nasional. Jika kita menempati di posisi kontra, tidakkah kita sadari, ini menurut saya ya Pak, mohon maaf, bahwasanya presidensial threshold ini berpotensi mengandung konsekuensi hilangnya kesempatan hak warga negara melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan. Artinya
undang-undang ini, tidakkah kita sadari bahwasanya undang-undang ini dengan sendirinya mereduksi makna pemilu sebagai suatu mekanisme politik yang adil dan demokratis? Bukankah ini adanya pembatasan sehingga tidak ada kesan demokratis dalam pemilu ini? Terima kasih, Pak. Ya, langsung saya jawab ya, moderator. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Dewi ya. Dan ini sebenarnya isu-isu terbaru. Bagaimana presidensial threshold ini sudah tidak diatur lebih tinggi sebenarnya ya. 20% dari suara kursi di parlemen, kemudian 25% dari suara nasional ya. Kemarin isu-isunya bagaimana kalau presidensial threshold ini sebenarnya kisarannya 0% gitu ya. Jadi semua partai bisa berpeluang untuk mengajukan calon presiden gitu kan. Jadi partai-partai kecil ini meskipun suaranya misalkan hanya 10%, suaranya di tingkat parlemen, suara di DPR, kemudian suara nasionalnya misalkan juga 10%. Tapi dengan ukuran-ukuran yang dibatasi, mereka keberatan ya. Akhirnya mereka meminta untuk bagaimana supaya presidensial threshold ini diturunkan kalau misalkan bukan 5%, 0% gitu. Jadi sistem demokrasi kita benar-benar memberikan peluang bagi partai-partai kecil untuk ikut mencalonkan calonnya dalam kontestasi pemilihan presiden seperti itu. Jadi saya sepakat ya. Jadi jangan dibatasi presidensial threshold-nya 20% ya, atau suara nasionalnya 25%. Karena ini akan memberatkan dengan partai kecil ya. Sementara kita negara demokratis, tentu dalam sistem demokratis itu harus bebas memberikan kedaulatan kepada rakyat. Jadi setidaknya semakin sedikit batasan presidensial threshold-nya, masyarakat berpeluang untuk mencalonkan menjadi presiden di negara kita gitu ya. Seperti itu ya jawaban dari saya. Jadi semakin kecil, semakin berpeluang bagi anak bangsa untuk mencalonkan menjadi presiden. Jadi tidak menjadi hambatan lagi presidensial threshold itu. Saya juga inginnya sepakat seperti itu. Kalau bisa jangan dibatasi terlalu tinggi. Kalau bisa 5% atau 7% supaya partai-partai kecil ya juga banyak yang bisa mengusung calon presiden yang lain. Jadi kita tidak hanya 2 calon presiden aja yang ini tentu riskan menimbulkan pertengkaran sesama kita gitu kan karena cuma hanya 2 calon. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Izin Pak sebelumnya Ya. mungkin argumentasi yang disampaikan oleh Saudari Dewi tadi dan sedikit tambahan pemaparan argumentasi dari Bapak tadi kan untuk menambah suatu materi kita jika kita berada pada posisi tidak setuju dengan adanya presidensial threshold ini di Indonesia. Terlepas lagi Indonesia ini kan merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat ya Pak. Di mana-mana kan suara ibaratnya semua itu bersumber daripada rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat. Jika adanya presidensial threshold dengan ambang batas setinggi 25% ataupun 20% nantinya kan jadi setiap orang ini tidak bebas atau tidak bisa untuk dipilih ya Pak ya. Apalagi kan apalagi jika kita berbicara untuk hak dipilih itu kan merupakan hak yang tidak dapat dibatasi kalau kita mengkaji hak asasi manusia gitu Pak. Nah, namun Pak, jika saya pada posisi pro saat ini Pak, negara kita kan ini negara dengan sistem presidensil Pak. Iya. Begitu banyak sekali Pak partai politik Pak. Ada sekitar 20-an lebih kalau nggak salah ya Pak, atau nyampe 30 sekarang. Ini kan sangat
jika tidak adanya sistem presidensial threshold ini, Pak, ini akan sangat menyusahkan, Pak, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Jadi semua partai-partai politik itu tuh bisa mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Contohnya saja waktu itu pada zaman Bapak SBY kalau tidak salah, itu kan presidensial threshold hanya 5% kalau nggak salah, Pak. 0% atau 5% seperti itu, Pak. Nah, itu tuh tidak ada berkesinambungan, Pak, antara suara eksekutif dengan suara parlemennya, Pak. Jadi si presiden ini nih bisa saja terbayang-bayang akan dimakzulkan, Pak, sama si parlemennya, Pak. Bukankah dengan adanya presidensial threshold ini nih malah menambahkan sistem parlemen, malah memperkokoh sistem presidensial di Indonesia, karena kan jika suara eksekutif, jika suara presiden dan wakil presidennya tidak sejalan dengan suara parlemennya, ini kan kinerjanya jadi tidak berkesinambungan, Pak. Jadi makanya adanya parliamentary threshold ini kan untuk memperkuatkan sistem presidensial, Pak, karena kan kita kan eksekutif dengan presiden dengan DPR itu kan merupakan suatu hal yang berbeda. Jadi mungkin jika saya di pro nih, Pak, dengan adanya sistem presidensial threshold ini nih malah sedikit banyaknya membawa dampak positif, Pak, karena ya lagi-lagi kita nih multi-partai. Kalau kita mengaca pada Amerika Serikat kan dia jelas ada 2 partai besar gitu. Jadi oposisi dengan koalisi. Oposisi dengan koalisinya jelas gitu. Kalau presidensial threshold ini turun menjadi 5% ataupun 0%, ini akan memperlemah sistem presidensial di Indonesia itu sendiri, Pak. Ya, terima kasih. Siapa namanya moderator? Indah, Pak. Ya, Indah. Saya rasa untuk presidensial threshold mungkin belum ada yang 5% atau 0% ya, Indah ya. Yang saya ketahui pasca reformasi justru mereka partai-partai besar yang memiliki kekuasaan di parlemen memang maunya presidensial threshold itu lebih tinggi, lebih bagus ya. Jadi partai-partai kecil ini otomatis secara alami akan tersingkir gitu kan. Sementara anggaran pengelolaan partai itu biasanya juga ditanggung oleh negara ya. Jadi betul juga kata Indah ya. Salah satu sebenarnya semakin tinggi tingkatan presidensial threshold ini, setidaknya penguatan sistem presidensial akan kuat ya. Jadi partai-partai kecil tidak mampu untuk memberikan perlawanan secara kebijakan mungkin yang tentu akan mengganggu stabilitas sistem pemerintahan presidensial gitu kan. Jadi program pemerintah ini akan tersendat-sendat ketika misalkan partai-partai kecil juga ikut mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Dan salah satunya memang mereka partai besar pun juga akan mengalami kontra. Tentu mereka tidak mau menerima gitu ketika presidensial threshold ini diturunin sampai 5% atau sampai 0%. Kenapa? Karena memang untuk mendapatkan suara di parlemen itu butuh kerja keras ya. Bagaimana supaya kader partai ini turun ke lapangan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Dan itu ya tidak ya semuanya dibutuhkan kerja ekstra, dan tentunya para peserta juga para kader tentu secara cost dan secara materi tidak sedikit uang mereka yang habis untuk bagaimana supaya masyarakat bisa memilih mereka gitu ya. Karena memang sistem politik kita ini belum seutuhnya sesuai dengan sistem demokrasi ya, di mana sistem demokrasi itu sebenarnya murni bagaimana kedaulatan tertinggi itu ada pada rakyat ya. Persoalan-persoalan kebijakan yang dibuat tentu harus sesuai dengan keinginan rakyat. Undang-undang yang dibuat oleh anggota DPR tentu harus sesuai dengan keinginan konstituennya, harus sesuai dengan grassroots, masyarakat di bawah yang memilihnya gitu ya. Jadi dengan sistem politik yang ada, saya rasa memang dari segi partai besar
sangat rugi ketika memang presidensial threshold-nya itu hanya 5% atau bahkan 0%. Sangat rugi mereka ya. Karena mereka tentu bekerja keras bagaimana mencari perhatian masyarakat, bagaimana supaya rakyat itu memilih partainya sehingga mendapatkan suara 20% di parlemen, kemudian suaranya 25% hasil pemilihan secara nasional, seperti itu. Jadi sebenarnya memang ada pro dan kontra, dan itu merupakan mosi ya dalam perdebatan, dalam sistem perdebatan yang mau kita ikuti. Jadi hasil dari perdebatan ini ternyata bisa dipertimbangkan oleh tim yang akan memenangkan nanti itu ya. Jadi persoalannya pro-nya tentu ketika 0%, setidaknya semakin banyak warga negara yang ikut berkompetisi dalam pemilihan presiden ya. Tidak hanya partai-partai besar ya. Begitupun dengan di daerah, ketika ingin menjadi kepala gubernur atau kepala daerah kabupaten, bupati dan lain sebagainya, atau kabupaten kota, wali kota ya, tidak perlu lagi mencari partai-partai yang memang memiliki tingkat suara yang besar di parlemen. Contohnya misalkan kemarin Pasha ya, Pasha itu sebenarnya merupakan putra daerah yang punya potensi juga untuk menjadi gubernur. Tapi karena tidak ada partai yang mengusung untuk mengusung menjadi calon gubernur ya, jadi terhambat di situ. Jadi kalau misalkan walaupun ada partai suara di parlemen hanya 10% atau 5%, kalau itu diberikan, saya rasa misalkan seperti Pasha yang punya potensi, kemudian integritas kepemimpinan yang baik, saya semenjak menjadi wali kota kemudian banyak kemajuan yang ada di Jambi, dan itu juga tentu menjadi peluang bagi calon yang punya potensi untuk dipilih menjadi gubernur, seperti itu ya. Itu yang tidak setuju apabila presiden threshold ini di bawah 20% misalkan ya. Tapi yang setuju tadi, ketika semakin ditinggikan presidensial threshold, karena sesuai dengan argumentasi Indah sebagai moderator juga mempertimbangkan bahwa memang negara kita menganut sistem presidensil, tentu tujuan utamanya adalah memperkuat kekuasaan presidensil agar bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, tanpa ada penolakan-penolakan kebijakan yang mencoba dibatalkan oleh kekuasaan partai-partai kecil, seperti itu. Ini ya jawaban dari saya. Dan kita kaji lagi lebih mendalam secara praktis mengenai persoalan-persoalan yang ada. Kemudian secara teori juga kita perkuat dengan pasal-pasal yang ada secara normatif ya, seperti itu. Mungkin ya ada masukan dari Bu Robi. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan sedikit. Saya ingin bertanya sedikit. Ya. Silakan Dewi Maharani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Itu kan tadi Bapak menyebutkan bahwasanya apabila kita menduduki posisi pro, kita mendukung adanya presidensial threshold ini. Namun apabila kita menduduki posisi kontra, jelas kita tidak menyetujui adanya presidensial threshold ini. Dengan kata lain, kita menghendaki adanya penghapusan presidensial threshold tersebut. Dengan landasan
di pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu jelas Pak disebutkan bahwasanya pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau golongan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Di dalam Undang-Undang Dasar tersebut tidak disebutkan bahwasanya syarat pemilu adalah presidensial threshold. Nah, bukankah ini hanya permainan politik partai-partai besar saja, Pak, begitu? Dan juga ini berpotensi mencederai hak warga negara dalam artian dalam berpolitik, begitu, Pak. Nah, seandainya kita di posisi kontra, mencederai hak warga negara ya untuk hak dipilih dan memilih. Iya, Pak, begitu. Seandainya nih Pak, seandainya kita menduduki posisi kontra, kita menghendaki adanya penghapusan presidensial threshold. Artinya presidensial threshold ini tidak boleh diterapkan di pemilu di Indonesia begitu. Seandainya ini dihapuskan, maka kami ingin bertanya menurut Bapak, kita bisa menggunakan cara yang mana gitu Pak selain presidensial threshold, artian kita memakai sistem pemilu yang mana selain presidensial threshold ini jika dihapuskan begitu Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaan Dewi ya. Pertanyaan sebenarnya yang kontra ya, kontra terhadap presidensial threshold ya. Sebenarnya sebelum dilakukan pelaksanaan pemilihan, memang harus ada acuan dasar atau regulasi ya, supaya dalam proses penyelenggaraan pemerintah itu, terutama dalam pemilihan umum berjalan dengan baik ya. Jadi dalam merancang dan merumuskan peraturan tentang pemilihan umum partai politik, tentu biasanya kalau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu musyawarah mufakat ya, musyawarah mufakat sesuai dengan pasal 4 ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Sementara dalam sistem demokrasi kita ini selalu voting ketika tidak menemukan kesepakatan ya. Jadi ini sebenarnya kelemahan dalam sistem demokrasi kita. Jadi dalam proses pembuatan pemilihan regulasi pemilihan umum itu memang presidensi threshold ini sudah ditentukan oleh pihak yang berkepentingan di parlemen ya. Supaya salah satu tujuannya tadi bagaimana dalam pengelolaan sistem presidensial ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi ada kekuatan bargainingnya di situ ya, ada kekuasaannya di situ. Jadi misalkan kalau dihapuskan, saya rasa tidak bisa stabil sistem pemerintahan presidensialnya ya. Pasti akan terkacaukan oleh kepentingan-kepentingan partai lain. Ya, tapi ketika dibatasi dengan sistem threshold, presidensial threshold, saya rasa kekuasaan yang ada pada partai termasuk kekuasaan presiden itu terutama yang ada dalam lingkungan pemerintahan bisa berjalan bekerja sama bersinergi ya. Tapi kalau tidak ditetapkan seperti itu, yang jadi pertimbangan kalau menurut saya akan terjadi ketidakstabilan sistem pemerintahan. Ya. Bisa saja ada pemakzulan presiden ya, karena ada partai-partai kecil ini ternyata bersatu menciptakan kekuatan hukum di parlemen. Itu yang menjadi jawaban saya ya. Jadi salah satu sebenarnya kenapa perlu presidensial threshold? Salah satunya untuk menstabilkan sistem pemerintahan presidensial ya, supaya di DPR ini dengan pemerintah bisa saling
bersinergi bekerja sama dalam menetapkan rancangan anggaran pendapatan belanja, kemudian rancangan pembahasan tentang perumusan, pembahasan sampai kepada pengesahan undang-undang ya. Jadi sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar yang di amandemen pasca reformasi sebenarnya tujuannya juga itu ya, bagaimana menciptakan sistem presidensial yang stabil. Jadi kalau presidensial threshold ini dihilangkan atau bahkan 0% ya, yang kita tahukan dalam sistem pemerintahan, misalkan anggaplah Jokowi ya, karena tidak punya kekuatan di partai, akhirnya mudah dikacaukan oleh partai-partai lain yang tidak memiliki mayoritas kursi. Seperti itu Dewi ya. Jadi ini yang ditakutkan. Meskipun di satu sisi sebenarnya kalau menghilangkan itu salah satu keuntungannya sesuai dengan hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Bahkan kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin di negara ini ya. Jadi salah satu peluangnya ketika presidensial threshold itu dihilangkan, saya rasa banyak warga negara yang punya potensi meskipun sebenarnya suaranya sedikit di parlemen untuk mencalonkan menjadi presiden di negara kita. Saya rasa itu ya. Itu jawabannya. Ya, silakan. Baik, bagaimana Saudara Dewi? Ya, terima kasih. Ya. Sepatutnya memang begitu ya Pak, lebih baiknya diterapkan presidensial threshold ini. Namun balik lagi ke ranah perdebatan, jika kita menempati kontra, mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, bahkan sejalan atau tidak sejalan dengan hati nurani, kita tetap menolak. Kita tetap menolak adanya presidensial threshold ini. Nah, yang ingin saya katakan, jika kami nih misalnya menempati posisi kontra, atau jika Bapak menempati posisi kontra, menyetujui adanya penghapusan presidensial threshold ini, maka sistem pemilu yang akan Bapak gunakan pada pemilu selanjutnya selain presidensial threshold ini. Begitu, Pak. Kalau saya sama aja sebenarnya ya, langsung dilihat dari suara mayoritas ya. Kira-kira suara mayoritas yang ada di wilayah setiap provinsi, kemudian jumlah suara hasil dari pemilihan umum ya. Jadi mayoritas suaranya yang dimenangkan misalkan Partai Demokrat ya. Partai Demokrat ternyata semua di provinsi ternyata menang ya. Berarti rakyat memang mencintai Partai Demokrat ya. Kemudian suaranya ketika di pusat memang dia suara yang paling banyak jumlahnya, yang paling besar. Dan itu yang menjadi ukuran bagi saya ya, ketika tidak digunakan lagi presidensial threshold ya. Gampang saja, mana suara yang paling mayoritas baik di tingkat nasional maupun kursi yang ada di parlemen. Saya rasa itu yang menjadi ukuran saya. Jadi tidak perlu lagi dibatasi dari segi berapa persen dari yang harus dipenuhi untuk mencalonkan jadi calon presiden. Misalkan tidak setuju dengan pembatasan 20% tinggi. Ya. Kalau tinggi, otomatis partai-partai yang hanya memiliki suara 5% tentu tidak boleh mengajukan calon presiden, gitu kan. Harus bekerja sama dengan partai-partai yang memiliki suara beberapa persen sehingga memenuhi persentase dari presidensial threshold. Gitu. Kalau saya sih diminta argumentasinya, kalau saya idealnya jalan tengah aja, jalan tengah, jangan dihilangkan, tapi jangan ditinggikan, itu ya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Misalkan partai yang PKB, misalkan partainya hanya dapat 5% atau 10%, ya udah diberikan kesempatan terpenuhi presidensial threshold-nya. Jangan sampai dihapuskan kalau menurut saya ya.
Jadi ambil jalan tengahnya, jangan ditinggikan, jangan dihilangkan. Jalan tengah-tengahnya ya tentu dengan prinsip keadilan, jalan tengah kita ambil ya. Kan 10% lah. 10% juga saya rasa semua partai ketika bekerja ekstra semuanya mampu memenuhi unsur itu ya. Kecuali partai-partai yang benar-benar tidak disenangi oleh rakyat ya, karena memang tidak ada tidak ada kontribusi selama ini ya. Kalau saya rasa partai-partai kecil yang ternyata punya kontribusi terhadap rakyat, saya rasa tidak hilang tuh suaranya ya. Pasti tetap dapat suara minimal 10% tadi ya. Saya rasa seperti itu ya, Dewi. Ya. Baik, bagaimana Saudara Dewi? Sedikit Pak mungkin kalau di posisi tadi kan kalau Bapak membahas masalah presidensial threshold ini, kalau Bapak di posisi kontra, setidaknya presidensial threshold di Indonesia saat ini kan diturunkan. Sebelumnya kan presidensial threshold ini kan ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden, karena kan waktu itu pemilu presiden, wakil presiden, DPR itu kan dipisahkan ya Pak ya. Dipisahkan ya. Jadi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 itu kan untuk pada pasal 5 ayat 4-nya kan untuk pemilihan presiden wakil presiden untuk kursi DPR itu 15% dan suara sah nasional itu sekitar 20% kalau nggak salah ya Pak. Nah, kalau ini kan mosinya Pak penerapan presidensial threshold di Indonesia. Jadi kalau kita setuju, kalau kita pro, kita setuju ini diterapkan. Jika kita kontra, kita tidak setuju ini diterapkan gitu Pak. Jadi kalau kontra nih Pak, kira-kira kalau sarannya kayak gini Pak, kan presidensial threshold ini kan membebaskan sebebas-bebasnya untuk partai politik ini dia mau berkoalisi atau beroposisi gitu Pak. Kenapa? Kira-kira nih Pak, kalau sistem atau kalau cara selain diturunkan ini, kalau takutnya kalau kita membangun argumentasi tadi, saya juga setuju Pak sebenarnya diturunkan saja, tapi kan mosinya ini kita setuju atau tidak ini diterapkan di Indonesia atau tidak sama sekali seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau kita tidak setuju ini diterapkan, mungkin partai-partai besar ini bisa membentuk koalisi dan oposisinya secara dua garis besar Pak. Gitu. Jadi ada oposisi dan ada koalisi gitu. Jadi dua partai besar ini misalnya sama-sama mencalonkan diri gitu Pak. Jadi mungkin di parlemen kan terlepas dari kita yang demokrasi kan di parlemen juga perlu adanya oposisi kan Pak selain koalisi gitu. Jadi seandainya dua partai antara oposisi dan koalisi ini sama-sama mencalonkan wakil presiden dan presidennya masing-masing, partai A dan partai B yang saling partai A yang saling berkoalisi dan partai B yang saling berkoalisi sama-sama mencalonkan masing-masing pasangan dari partainya untuk menjadi presiden, kan mungkin ini antara presidensial threshold presidensial mungkin dapat teratasi sedikit banyaknya Pak ya. Jadi mungkin sedikit meniru di Amerika gitu Pak. Meskipun sistemnya berbeda ya. Kalau di Amerika sistemnya federal ya. Sistemnya wilayah. Penghitungan suaranya melalui wilayah ya Pak. Ya, melalui wilayah. Ada namanya negara-negara bagian ya. Kalau kita enggak, sistemnya murni presidensial ya. Ya, jadi pertimbangannya sebenarnya itu ya. Bagi saya nggak perlu dihilangkan ya. Memang dalam sistem pemerintahan itu harusnya ada oposisi dan koalisi supaya kekuasaan itu bisa dikontrol oleh oposisi tadi ya. Misalkan dulu zamannya SBY oposisinya adalah Partai PDIP ya. Partai PDIP ini selalu tidak sepakat dengan kebijakan yang dibuat oleh Demokrat beserta partai koalisinya ya. Tapi sebenarnya yang ditakutkan itu bagaimana supaya dalam sistem presidensial kita ini bisa berjalan normal ya. Tidak ada sistem
kekuasaan yang mayoritas ya. Seperti misalkan di Amerika antara Republik dengan Demokrat ya. Meskipun misalkan Demokrat yang menjadi kekuasaan eksekutif ya. Kemudian tetapi oposisi ini tetap juga memiliki suara yang signifikan gitu kan. Jadi sebenarnya bagusnya ya 50-50. Kekuasaan itu tidak mayoritas dimiliki oleh eksekutif ya. Apalagi di parlemen ya, tidak semua partai PDIP misalkan mampu menguasai segala lini ya. Tapi ternyata ada partai-partai lain yang oposisi ketika misalkan ada kebijakan yang dibuat oleh eksekutif, tentu partai yang oposisi ini mampu melahirkan sebuah sistem pengawasan. Artinya mereka kebijakan yang dibuat ada yang mengimbangi gitu. Misalkan terkait kenaikan BBM, ternyata partai oposisi tidak setuju terkait kenaikan BBM karena akan menyengsarakan rakyat ya. Tapi karena partai eksekutif ini partai yang dipelopori oleh presiden ini ternyata memiliki suara yang mayoritas, makanya ya selalu kalah oposisi seperti itu. Jadi menurut saya nggak usah dihilangkan ya. Tetap sistem presidensial threshold ini dilaksanakan, tapi kita ngambil jalan tengahnya ya. Jangan terlalu tinggi ukurannya, sehingga partai-partai yang memiliki suara jelas mampu juga memiliki wadah untuk mengajukan calonnya tersendiri, tanpa harus mencari partai lain yang bisa memenuhi ukuran persen threshold-nya itu. Presiden threshold-nya gitu ya. Saya rasa untuk jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kira-kira menurut Bapak nih, presidensial threshold yang ideal di Indonesia berapa persen Pak? Ya, kalau menurut saya ini kan sekarang 20% ya. 20%, kemudian suara di nasional itu 25%, ya 25%. Artinya di Jambi suara PDIP misalkan 25%, kemudian sampai Aceh harus 25%. Jadi kita kurangi aja 25% bagi 2 berapa? 17 ya. 17%. Enggak ya, 12,5% misalkan, atau kita bulatkan 12%, atau kita bulatkan 10% aja. Kita ngambil jalan tengahnya, suara parlemen 10%, kemudian suara sah nasional 10% ya. Jadi ngambil jalan tengahnya aja. Karena dalam sistem politik kita tidak mungkin segampang itu menghilangkan presidensial threshold ya. Karena kekuatan partai-partai besar ini tentu memiliki kekuasaan dalam membuat kebijakan ya, termasuk dalam membuat undang-undang pemilu, membuat undang-undang partai pemilu. Tentu mereka tetap akan menggunakan dalam pasal-pasal itu tentang presidensial threshold. Saya rasa itu ya. Menurut kajian political will-nya tidak gampang untuk menghilangkan presidensial threshold ya. Apalagi partai-partai besar. Mungkin cukup jawaban dari saya, moderator. Baik. Atau ada lagi? Terima kasih Pak. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya terkait presidensial threshold di Indonesia tadi? Iya. Jika tidak, mungkin bahas masalah selanjutnya. Mungkin dari sisa mosi perdebatan kita ya ada sekitar 5. Ada yang ingin dibahas? Kulit luarnya saja, Pak. Ya, termasuk sebenarnya hukum adat ini ya. Hukum adat ini sebenarnya juga harus lebih mendapatkan penekanan yang lebih besar ya. Setidaknya hukum adat ini harus mempunyai kekuatan hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia ya. Tidak hanya menjadi nilai kearifan lokal ya, tapi bagaimana hukum-hukum kita yang ada di wilayah itu, di daerah itu benar-benar membuat
kesadaran hukum bagi masyarakat. Contohnya misalkan di Kerinci ya. Di Kerinci itu tidak semua perkara-perkara pidana itu langsung ditangani oleh kepolisian. Tapi bisa diselesaikan oleh pemangku-pemangku adat ya. Jadi peran hukum adat ini punya pengaruh yang cukup besar dalam proses memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat, sehingga lembaga permasyarakatan ini tidak penuh ya, tidak menguras energi, tidak menguras uang negara ya. Jadi misalkan di Kerinci itu kalau persoalan-persoalan hukum itu kalau mau diselesaikan di pengadilan, saya rasa penuh ya lembaga apa namanya LP itu ya. Jadi salah satu memang eksistensi hukum adat itu memang dari segi peraturan perundang-undangan diberikan wadah ya. Cuma dalam proses aplikasinya masih kurang ya. Terutama misalkan dalam undang-undang desa juga diatur bagaimana dalam sistem pengelolaan pemerintahan desa tetap melibatkan tokoh adat, pemuka adat, dan lain sebagainya ya. Jadi undang-undang menurut secara yuridis memang sudah diberikan wadah untuk itu ya. Cuma dalam aplikasinya tentu harus dilibatkan secara keseluruhan, terutama perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi harus memberikan kontribusi persoalan pemerintah desa, terutama berkaitan dengan kearifan lokal. Saya rasa seperti itu ya. Ada lagi? Iya Pak. Apalagi kalau ibaratnya kalau berbicara tentang hukum adat tuh penyelesaiannya lebih singkat, hemat biaya juga ya Pak ya. Iya ya. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada Pak. Iya Pak, ingin bertanya sedikit Pak mengenai mosi kelima tentang penghapusan prenuptial agreement di Indonesia Pak. Ini kan penghapusan tentang prenuptial agreement kalau nggak salah perjanjian pranikah ya Pak ya? Perjanjian pranikah. Ya, perjanjian pranikah. Sebenarnya kan kalau perjanjian pranikah itu secara yuridisnya juga diaturkan Pak ya dalam undang-undang. Maksudnya nomor 174. Undang-undang perkawinan kan menyetujui adanya itu kan, ya kan Pak ya. Terus juga dalam HKI juga kompilasi hukum Islam ya. Hukum Islam. Ya, itu kan juga memperbolehkan ya Pak. Maksudnya perjanjian pranikah itu. Terus jika kita berbicara tentang asas dasarnya perjanjian kan penting adanya kesepakatan antara kedua belah pihak nih Pak. Iya. Nah, terutama misalkan terkait dengan harta bersama gitu ya. Berkait dengan harta bawaan dan lain sebagainya. Itu perlu memang diatur dalam pranikah ya supaya ketika terjadi masalah perceraian ya tidak perlu lagi diungkit dalam persoalan harta gono gini. Sebelum ketika terjadi cerai misalkan sudah selesai untuk persoalan hartanya karena memang sudah terikat pranikah gitu kan. Maksudnya ada perjanjian di atas kertas mengenai apa aja yang menjadi ketentuan-ketentuan ketika nanti sudah menikah seperti itu ya, termasuk ketentuan dalam harta. Misalkan harta bawaan apakah juga kita harus leburkan menjadi harta bersama dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira nih Pak kan kalau di posisi pro kan jelas Pak secara undang-undang sudah disahkan, dalam hukum Islam pun juga diperbolehkan. Ini sangat memberatkan Pak, mungkin kawan-kawan nanti yang ikut debat nih kalau kontra gimana cara bangun argumentasinya gitu Pak. Ya ya. Yang maksudnya bagaimana supaya perjanjian pranikah ini dihapus. Dihapus. Iya di Indonesia. Ribet Pak ya. Ya sebenarnya ketika dihapus bisa juga karena memang ada beberapa kasus yang melakukan pernikahan tidak terjadi pranikah gitu kan, kecuali misalkan yang sesuai dengan tuntutan hukum Islam ya, orang yang tidak menafkahi istrinya selama 6 bulan ya, maka akan diberikan ya.
akan diberikan sanksi. Saya rasa dihilangkan juga tidak masalah. Yang menjadi pertimbangan dari segi mudaratnya apa ketika itu dihilangkan perjanjian pranikah? So, banyak juga orang yang menikah tidak melakukan perjanjian pranikah gitu kan. Dan sudah jelas memang diatur dalam undang-undang tentang perkawinan ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ya. Kemudian kompilasi hukum Islam. Saya rasa semua persoalan pernikahan itu sudah di-cover oleh KHI dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ya. Mungkin yang lain ada yang mau menanggapi? Ya, yang menjadi kontra di mana ketika itu dihilangkan? Pro, Pro. Ya. Kalau penghapusan. Oh ya, pro deh. Perjanjian Oh, pranikah. kalau di penghapusan prenuptial agreement di Indonesia berarti pro, Pak. Kalau pro kan berarti setuju nih dihapus. Setuju. Kalau kontra tadi kan jelas, kalau kontra kita tidak setuju dihapus kan jelas ada undang-undangnya gitu, Pak. Kalau kita setuju dihapus mungkin apa ya? Mungkin Izin bertanya. Silahkan, Saudari Dewi. Kami sebenarnya masih ini, Pak. Ya. Kalau misalnya menduduki posisi kontra nih, posisi pro nih, kita menyetujui penghapusan perjanjian pranikah tersebut. Nah, untuk argumentasi yang kuat, kira-kira kami menggunakan landasan apa untuk penghapusan perjanjian pranikah tersebut? Landasan yang kuat, baik itu dari yuridis, sosiologisnya, begitu. Sebenarnya harus harus kita ketahui dulu untuk perjanjian itu apa saja. Ketika sudah paham itu, baru kita bisa menjawab argumentasinya kalau kita pro ya, kontra ya. Pro, Pak. Pro. Ya pro gitu. Kita cari sampelnya, contohnya isi perjanjian pranikah itu apa saja gitu kan. Misalkan kecuali ada mudaratnya yang lebih besar ya, tentu tidak sejalan dengan hakikat pernikahan. Misalkan terbukti ternyata calon istri saya tidak perawan lagi gitu kan. Kemudian kalau terbukti tidak perawan lagi sesuai dengan perjanjian, saya akan menceraikan. Apakah itu termasuk perjanjian pranikah gitu? Oh iya. Sebelumnya berarti kita harus mengetahui dulu ya Pak, mungkin cangkupan-cangkupan yang dibahas dalam perjanjian pranikah itu apa saja gitu Pak. Ya, supaya kita bisa berargumentasi, baru kita mengkaji dari persoalan yuridisnya gitu kan. Kita lihat dulu secara normatifnya, baru kita kaji secara yuridisnya ya. Mungkin juga Pak, mungkin kalau yang pro bisa nggak Pak kira-kira ditambahin kayak gini. Kalau dia setuju makanya perjanjian pranikah ini harus dihapuskan karena kan pada hakikatnya pernikahan itu kan untuk menyatukan kedua belah pihak Pak. Jadi kalau seakan-akan sudah membuat suatu perjanjian pranikah, ini sudah ada ancang-ancang untuk berpisah gitu Pak. Sebenarnya tidak juga ya. Perjanjian pranikah itu untuk antisipasi juga, banyak juga mungkin melihat dari karakter calon suami dan istri, mungkin dalam segi ta'arufnya, perkenalannya selama beberapa hari ternyata mungkin ada yang sudah perlu dibatasi dengan dibuatnya perjanjian pranikah. Dengan syarat supaya dalam melaksanakan pernikahan itu bisa bisa langgeng sampai mati misalkan, tidak masalah ya. Jadi sebenarnya perjanjian pranikah itu ada dua alternatif.
alternatif kedua bisa dilihat memang salah satu hakikat nikah itu bagaimana menciptakan sebuah hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah gitu ya. Dengan dibuatnya perjanjian salah satu untuk menopang itu, saya rasa tidak masalah ya. Misalkan seorang suami, seorang istri benar-benar harus taat kepada suami ya, meskipun sebenarnya itu sudah diatur dalam undang-undang ya. Kewajiban seorang istri harus taat kepada suami. Diperkuat dengan perjanjian pranikah, saya rasa tidak masalah ya. Kalau tujuannya adalah hakikat sakinah, mawaddah dan warahmah tadi. Tapi kalau memang niatnya menikah, ingin mendapatkan harta warisan gitu kan, wah ini yang tidak setuju dengan penghapusan pranikah gitu. Kita dalami dulu konteks pranikah ini dalam kajiannya seperti apa ya. Oke, Pak. Ya. Mungkin dari kawan-kawan atau dari Ibu Robiatul mungkin ada masukan, Bu? Lanjut aja sama Pak Burhanuddin, pakar kita hari ini. Oh iya, Bu. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan lagi terkait prenuptial agreement atau perjanjian pranikah, atau mungkin mengenai putusan inkonstitusional bersyarat yang menciptakan ketidakpastian hukum. Ya, dari prodi lain mungkin ada. Dari prodi HKI itu ada Rizky Agung. Rizky ada tanggapan? Mungkin untuk saat ini belum ada, Bu, karena kami masih menyimak dan mencoba mentelaah apa yang dipaparkan oleh Bapak Burhanuddin. Itu dari HKI. Yang dari HTN, Farhun Nisa dari mana? Halo, Farhun? Halo, Bu. Ya, dari HKI ya? Dari HTN, Bu. Nah, dari HTN. Silakan. Ada yang mau ditanggapi terkait mosi-mosi ini, karena kan gini. Ini mosi ya bisa saja masuk di debat Bawaslu, bisa juga masuk di Raden Rahmat, karena itu nanti seleksinya terbuka gitu. Jadi kalau mau bertanya, nah inilah kesempatannya supaya nanti ya argumennya lebih apa ya, lebih kuat nanti ya. Ada yang mau didiskusikan dengan Pak Burhan kita? Kalau untuk saat ini kami masih dalam mode menyimak, Bu. Oke. Ya, yang dari IP ada? Siapa? Kalau IP ada Bang Ansari, Bu, dari IP. Mana yang dari IP? Siapa namanya? Eliza Herun Najwa dari mana? Dari HTN, Bu. Dari HTN. Ada yang mau ditanggapi diskusi dengan Pak Burhan tadi? Kalau untuk sekarang sama masih mode nyimak, Ibu. Oke, kayaknya masih mode nyimak juga ya. Iya, mungkin bisa diperkuat nanti banyak bacanya mungkin, Bu. Jadi nggak ada alasan untuk pertemuan berikutnya nggak memberikan kontribusi ide mungkin ya. Mungkin izin bertanya, Bu, mungkin ada rujukan atau rekomendasi. Ini ada sesuatu yang harus kita baca, kita dalami. Contoh seperti untuk mosi yang pertama tadi tentang Bawaslu, kita harus membaca undang-undang tentang tentang pemilu atau seperti apa. Mungkin ada rekomendasi dari Bapak Burhanuddin agar lebih mendalami gitu, Pak. Baik, langsung saya jawab ya. Baik, untuk rekomendasi referensi bacaan itu
saya sarankan untuk membaca putusan-putusan hasil Mahkamah Konstitusi ya. Halo? Rian ya? Jadi ya, dengar Pak. Halo? Dengar Pak. Halo. Rizky ya? Ya, iya Pak, kedengaran Pak. Ya, jadi referensi bacaan harus membaca putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum ya, hasil permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Ya Pak, siap-siap. Ya, jadi cari di MK itu mengenai putusan-putusan MK terkait dengan hasil pemilihan umum, ya, gugatan hasil pemilihan. Dan itu kalau kita baca, bisa menambah wawasan dalam berargumentasi, ya, karena di situ rujukannya langsung rujukan pemikiran hakim, gitu ya. Misalkan. Jadi hakim, dalam membangun argumentasi itu lebih kuat Pak ya? wah, lebih kuat dan bahkan bisa ada nilai tambahnya karena rujukannya langsung dari putusan yang ada yang putusan yang mengandung kekuatan hukum atau dalam artian ingkral ya. Jadi penilai langsung bisa memberikan nilai bagus ketika yang kita yang kita paparkan itu bukan omong kosong gitu kan, bukan hanya retorika belaka ya, tapi benar-benar acuannya berdasarkan dari putusan hakim. Dan itu analisisnya sangat kuat dan biasanya tidak bisa terbantahkan ya. Dan seorang advokat pun biasanya strateginya ketika ingin memenangkan kasus, dia harus bisa membaca putusan-putusan terbaru dari pemangku kebijakan ya, termasuk di lembaga-lembaga peradilan ya. Karena itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang mempunyai bukti otentik yang kuat gitu kan. Kemudian kalau di Bawaslu nanti ketika ada masalah di Bawaslu baru kemudian dikomparatifkan. Intinya persoalan-persoalan apa yang ditangani oleh MK, kemudian persoalan-persoalan apa yang ditangani oleh Bawaslu ya. Jadi Anda ini konsentrasinya bisa fokus gitu ya, tidak melebar kemana-mana. Jadi metode belajarnya pun tidak hanya baca banyak buku, tapi sementara tidak terfokus kepada materi yang akan diperdebatkan. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan materi-materi yang ada di dalam perencanaan perdebatan yang di UIN apa tadi? Raden Rahmat. Ya, Raden Rahmat. Kalau itu misalkan berbicara tentang presidensial threshold, itu juga masih terkait dengan undang-undang pemilu, kajian normatifnya, kemudian sosiologisnya, baru kemudian kita beralih ke undang-undangnya secara yuridis ya, pasal-pasal yang mengatur ya tentang threshold. Kemudian kalau mau menambah wawasan tentang sebelum undang-undang itu disahkan, sebelum kebijakan presidensial threshold ini disahkan menjadi sebuah aturan, biasanya ada dalam risalah undang-undang. Ya. Risalahnya itu disitulah kronologis kejadian, siapa yang menolak, kenapa ditolak rancangan undang-undang ini, kenapa presidensial threshold ini harus 20%. Biasanya itu di risalah persidangan. Kemudian kalau untuk hukum adat itu tentu yang dikaji dari undang-undang dasar, tentu dari undang-undang dasar, kemudian ketetapan MPR, kemudian peraturan undang-undang atau perpunya. Ada nggak undang-undang tentang hukum adat? Ternyata hukum pertanahan dibuat juga berdasarkan
merupakan pertimbangan dari hukum adat misalkan ya. Kemudian hukum tentang undang-undang tentang desa, di situ juga mengatur tentang adat. Secara substansi memang secara normatif hukum adat ini menjadi dasarnya adalah yuridisnya ya. Bagaimana aturan itu dibuat karena melihat dari kebutuhan di masyarakat. Untuk sementara itu aja dulu Bu. Bu Rabia. Kita waktunya udah ini juga, Pak Burhannya udah kecapean juga kayaknya. Mungkin sedikit saya tambahkan dikit Pak Burhan. Jadi apa namanya, anak-anakku sekalian, yang mahasiswa yang hadir pada kegiatan sore hari ini, bahwa seperti yang disampaikan di awal bahwa kegiatan debat ini kan lomba debat konstitusi itu selalu ada, ya Pak ya. Jadi kebetulan yang dalam waktu dekat ini antara bulan Januari sampai Maret itu yang proposal yang sudah masuk itu ada lomba Bawaslu itu ya terakhir tanggal akhir Januari ini sampai akhir Januari, jadi dari tanggal 24 sampai akhir Januari ini masa pendaftarannya. Lalu selanjutnya diikuti dengan yang lomba debat di Raden Rahmat. Nah, untuk seleksinya, karena yang hadir di sini kan semuanya adalah mahasiswa yang dianggap oleh prodinya itu dia punya kemampuan, punya skill di debat hukum, maka diajukan oleh prodi untuk masuk di dalam kegiatan ini. Berarti dia siap untuk diseleksi. Nah, untuk seleksi fakultas itu insya Allah kita akan adakan pada hari Senin jam 10 pagi di Aula Fakultas Syariah. Dan setiap mahasiswa yang namanya orang berdebat, ya namanya saja debat hukum, bukan debat usir. Kalau debat hukum berarti ada argumennya, ada dalil hukumnya. Maka dalam debat Bawaslu itu dia harus ada artikel. Nah, untuk tahap seleksi awal ini, ya artikelnya tulisan tangan saja. Satu yang untuk pro dan satu yang untuk kontra. Jadi ketika dia nanti ditandingkan ke seleksi itu, dia punya dalil, punya argumen gitu. Jadi tidak hanya omong kosong saja. Ya, jadi yang hari Senin itu semuanya ikut karena nanti akan dicari sekitar 6 orang, tapi akan dibuat ranking dari ranking pertama sampai ranking terakhir. Jadi ketika ada lomba berikutnya dari ranking itulah yang dilihat. Jadi tidak lagi ngetik siapa-siapa lagi. Dari ranking yang hari Senin itu dari 1 sampai sekian. Kalau yang nomor 1 berhalangan berarti pindah nomor 2. Nomor 2 berhalangan pindah nomor 3. Jadi jangan kita datang. Ya, semuanya harus datang. Buatlah artikel pro dan kontra yang terkait tentang debat Bawaslu itu aja dulu. Ya, insya Allah kalau sudah terpilih nanti udah seleksi nanti kita cari 6 orang dulu. Berarti itu akan kita seleksi lagi supaya dapat 3 orang untuk putusan di Bawaslu yang insya Allah sebelum akhir Januari ini sudah harus terdaftar gitu ya, karena Pak Dekan kita sudah dihubungi dari pihak Bawaslu dan Pak Dekan sudah siap untuk mengirim peserta. Nah, ada salah satu syarat yang agak memberatkan di sana, harus sudah vaksin 2, tapi yang penting gini aja, yang penting mahasiswanya nanti ikut seleksi dulu. Nah, kalau dia nanti lolos di eliminasi, ya artinya kalau sudah dikirim pendaftarannya untuk debat Bawaslu, ternyata dia lolos eliminasi. Nah, nanti ketika harus offline, nah jelang itulah baru dia selesaikan vaksinnya gitu ya. Jadi tidak harus dari sekarang udah vaksin duluan, harus. Jadi boleh belum vaksin, tapi ketika nanti lolos untuk lomba, karena lombanya bersifat offline berarti dia boleh harus menuntaskan masalah vaksinnya. Jadi siapkan diri untuk hari Senin, bawalah artikelnya, ya tulisan argumennya, nanti harus siap untuk ditandingkan dan belum tahu dia di pihak pro atau kontra karena akan banyak putusan dari masing-masing prodi di Fakultas Syariah. Saya rasa demikian. Mungkin ada tambahan dari Pak Burhan? Cukup Bu. Ya, peserta ada yang mau nanya mungkin terkait ini ya seleksinya? Silakan. Izin bertanya. Ya. Siapa yang mau bertanya? Dewi ya? Saya, Bu. Ya, silakan Dewi.
ya. Iya, diacak. Yang namanya lomba itu pasti diacak. Jadi ketika dia lomba yang nyata, ya ketika nanti misalnya terpilih sebagai utusan syariah, kemudian itu kan dia diacak juga nanti, mau di pro atau di kontra, kan seperti itu. Yang namanya lomba. Ya, jadi untuk tahap awal ini siapkan tulisan artikelnya pro dan kontra. Jadi pro 1 halaman, kontra 1 halaman, bolehlah tulisan tangan. Ya, karena masih dalam tahap awal seleksi di fakultas kita. Ada lagi? Tapi kalau misalnya diketik itu tidak apa-apa kan, Bu? Tidak apa-apa, lebih bagus malahan. Ya, artinya kalau misalnya nanti lolos kan kita tinggal lihat mana yang bagus artikelnya, tinggal disempurnakan saja. Berarti nanti di aula itu akan ada seleksi debat juga, Bu ya? Apanya? Bukan hanya, jadi harus ada langsung praktek debat di situ ya? Iya, langsung nanti diacak, ya, ada yang masuk tim pro dan ada masuk tim kontra. Jadi 3-3 nanti selesai yang sesi 1, nanti masuk lagi sesi kedua, ya, yang ada tim pro lagi, ada tim kontra lagi. Jadi nggak tahu masuk di kelompok yang mana. Nah, jadi harus menguasai mosi, baik pro atau kontra. Ya, berandai-andai misalnya di tim pro, ya, gimana argumennya? Kalau di tim kontra, gimana argumennya? Ada lagi yang lain? Hah? Ya. Untuk semester dibatasi. Apa? Siapa namanya? Untuk semester dibatasi ya, Bu. Peserta tidak dibatasi, yang penting dia siapkan artikel. Ya, artikel yang berisi argumennya dan siap ditandingkan hari Senin itu. Jam 10 pagi. Ya. Semester Ya, 1 yang Dari semester bawah, Bu. apa? Di prodi saya dibuat cuma dari semester 5 ke bawah boleh ikut, Bu. Ya, dari semester 1 sampai semester 5. Ya, jadi jangan berkecil hati kalau misalnya baru belajar, karena pengalaman OAC kemarin ternyata anak tarbiyah malah jago-jago debat, tidak pernah belajar debat, tidak pernah belajar hukum, malah jadi juara debat, gitu kan? Masa kita yang setiap harinya bergelut tentang hukum pidana, konstitusi dan lain sebagainya, tidak bisa. Ya mereka aja bisa, apalagi kita, gitu ya. Yang penting mau baca. Ya. Izin Yunda, Ibu. Ya, siapa namanya? Riyad, Bu. Ya. Berarti semester 7 nggak boleh ikut kan, Bu? Semester 7, karena kita kan sekalian pengkaderan ya. Kaderisasi. Nah, itu, Bu. Gitu. Soalnya kami kan dari prodi perbandingan mazhab tuh. Pak Husni menyuruh, kan sebenarnya kami juga bukan kurang tertarik, karena memang tidak menguasai debat gitu kan, Bu. Sehingga kami disuruh, tapi nggak enak nolaknya. Nah, tadi mendengar kata Ibu itu kan, bahwa semester 5 ke bawah lah, yang dianjurkan atau yang diprioritaskan lah untuk mengikuti lomba. Maka kami semester 7 berarti tidak wajib datang di hari Senin kan, Bu? Iya, tidak. Ya, karena gini, debat ini kan kita tidak hanya sekali ini saja lombanya. Kalau semester 7 dia fokusnya udah KKN, udah skripsi gitu ya. Nah, kalau yang semester 5 nanti ada lomba lagi yang lain masih bisa dikirim gitu, sambil digabung dengan misalnya semester 1 atau semester 3. Jadi sekaligus kita kaderisasi di situ. Ya. Baik, terima kasih Yunda. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ya tutup ya. Tutup kita ya Pak Burhan. Siap, Bu. Ya, silakan Pak Burhan nanti istirahat. Makasih banyak atas waktunya, ilmunya, ya, pengalamannya hari ini kepada kita semua. Silakan Indah tutup. Baik, Bu, terima kasih. Sebelumnya mengucapkan terima kasih ke Ibu Robiatul dan juga Pak Burhan yang telah memberikan ilmunya, pemahamannya kepada kita dan juga penghantar kepada kita untuk mengikuti seleksi debat yang akan dilaksanakan di hari Senin nanti. Kepada rekan-rekan tetap semangat, lomba debat hukum dan konstitusi masih banyak ke depannya, dan terus belajar. Sepertinya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Makasih banyak Pak Burhan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Ibu. Ya. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tutup ya.